Kerukunan keluarga Kolaka Utara menggelar kegiatan halal bihalal di salah satu hotel ternama di kota Kendari Sabtu 4 Mei 2024. Kegiatan ini dihadiri sejumlah tokoh pendiri Kolaka Utara, Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara, perwakilan Polres Kolaka Utara, akademisi, politisi, dan pengusaha serta ikatan pelajar dan mahasiswa Kolaka Utara Kendari, Sulawesi Tenggara. Diketahui, halal bihalal adalah tradisi unik Indonesia yang bermula dari kata Arab halal yang berarti diizinkan atau sah. Istilah ini merujuk pada tradisi pasca Ramadan di mana masyarakat berkumpul untuk saling meminta maaf dan mempererat silaturahmi, khususnya selama Idul Fitri atau bulan Syawal. Makna halal bihalal mencerminkan upaya rekonsiliasi dan memaafkan kesalahan masa lalu, sekaligus memperkuat ikatan komunitas. Halal bihalal tidak hanya menjadi wujud dari silaturahmi, tetapi juga sebagai sarana untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sebulan penuh berpuasa. Tradisi ini memiliki akar sejarah yang mendalam, berawal dari era Mangkunegara I dan dipopulerkan di Solo pada tahun 1930 Masehi. Peranannya dalam budaya dan agama, khususnya di kalangan masyarakat Jawa, menegaskan betapa pentingnya halal bihalal dalam memelihara relasi sosial yang harmonis. Dalam sejarah halal bihalal di Indonesia memiliki akar yang mendalam dan beragam, mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi yang telah lama ada, di mana asal-usul istilah praktik halal bihalal pertama kali muncul dalam Kamus Jawa Belanda oleh Dr. T.H. Pigou pada tahun 1938, mendefinisikan halal berhalal sebagai kunjungan dan salam permintaan maaf setelah Ramadan atau Lebaran, dan halal berhalal sebagai kunjungan untuk saling memaafkan. Pada tahun 1948, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menggunakan istilah ini untuk menggambarkan pertemuan antar pemimpin politik bangsa guna mempromosikan persatuan dan perdamaian yang disepakati bersama Insinyur Soekarno di zamannya. Perkembangan dan popularitas ini juga mulai dikenal di Solo pada tahun 1930 ketika seorang penjual martabak di Taman Sriwedari menggunakan istilah halal bihalal untuk mempromosikan produknya. Bahkan Presiden Insinyur Soekarno saat mengadakan acara halal bihalal di Istana Negara pada tahun 1948 mengundang pemimpin politik untuk rekonsiliasi dan membentuk front bersatu di kala itu. Profesor Dr. Nur Alim MPD dalam Tausiah Halal Bihalal Kerukunan Keluarga Kolaka Utara menyebutkan bahwa halal bihalal adalah keterbukaan hati seiring dengan terbukanya pintu rumah seluruh umat muslim yang merayakan Idul Fitri dan atau yang sering disebut dengan open house. Open house tidak akan lengkap jika tidak dibarengi dengan open heart. Allah yang Maha Kuasa itu selesaikan dengan sesama manusia. Karena itu maka setelah Ramadan kita ada ziarah, ada silaturahim, ada open house. Itu bagus. Tetapi catatan saya harus diikuti dan diiringi dengan open heart. Kata halal dalam halal bihalal memiliki 3 arti dalam bahasa Arab. Halal al-habi berarti mengurai benang kusut. Halal al-ma artinya air menjadi jernih. Dan halal asya'i yakni menjadikan sesuatu halal. Arti ini menggambarkan ide pengampunan dan menyelesaikan masalah serta kesalahpahaman masa lalu. Sementara itu, Ketua Kerukunan Keluarga Kolaka Utara Haji Jumarding SE mengungkapkan, sarana halal bihalal adalah untuk memperkuat silaturahmi, untuk saling memaafkan antar sesama keluarga besar Kolaka Utara. Sehingga kegiatan ini bertemakan sucikan diri dengan memaafkan, kuatkan persaudaraan dengan silaturahmi. Dalam kesempatan ini, sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, Haji Jumarding meminta maaf sekaligus restu dari seluruh warga Kolaka Utara yang ada di kota Kendari karena masa tugasnya di DPRD Sulawesi Tenggara akan segera berakhir dan telah membulatkan tekadnya untuk berkompetisi dalam Pilkada Serentak 2024 sebagai kandidat calon Bupati Kolaka Utara. Saya pula menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam kurun waktu 10 tahun ini atau 2 periode ini terdapat harapan dan aspirasi yang belum terwujud, ataupun ucapan dan tindakan saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon
maaf lahir dan batin. Dan juga saya berharap kepada Bapak Ibu agar sisa waktu pengabdian saya di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dapat berakhir dengan husnul khatimah. Kendati pun demikian, saya berkomitmen untuk tetap tidak berhenti dari medan pengabdian kepada masyarakat dan daerah. Untuk itu, saya mohon doa restu Bapak Ibu bahwa saya akan tetap berkomitmen melanjutkan pengabdian di tempat lain. Ia juga menitipkan istri tercintanya Haja Hatijah untuk menjadi anggota DPRD Sulawesi Tenggara masa bakti 2024-2029. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara, Dr. Taufik S. SP MM menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar kerukunan keluarga Kolaka Utara yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari, karena dengan silaturahmi akan tercipta persatuan dan kepedulian terhadap kemajuan daerah Kolaka Utara. Khusus terkait pemilihan kepala daerah, Dr. Taufik mempersilahkan seluruh putra dan putri terbaik Kolaka Utara untuk berkompetisi dengan sehat dan sportif. Kalau untuk komunitas Kolaka Utara, kerukunan masyarakat Kolaka Utara yang ada di Kota Kendari, saya kira ini pertama kalinya dan saya kira ini sebuah awal yang baik. Nanti insya Allah nanti akan menjadi sebuah kegiatan rutin oleh komunitas masyarakat Kolaka Utara yang ada di Kota Kendari. Saya juga mewakili pemerintah daerah sangat berharap bahwa hubungan silaturahmi ini tetap terjaga dengan media-media seperti ini. Meskipun memang sudah ada di sini media teman-teman, ada pengajian bulanan, ada arisan bulanan, dan saya kira untuk memberikan sebuah bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT habis menjalankan Ramadan, ini momentum yang paling bagus melalui halal-bihalal ini. Kami pemerintah Kabupaten Kolaka Utara mendukung sepenuhnya siapapun calon, silakan datang berkompetisi di Kolaka Utara, karena itu adalah bagian dari keluarga besarnya orang-orang Kolaka Utara. Tentu kita berharap bahwa mereka yang hadir itu adalah orang-orang yang bisa memberikan pencerahan, pencerdasan, membangun lebih bagus Kabupaten Kolaka Utara, lebih bagus ke depan. Karenanya, ia berharap dengan pengelolaan sumber daya alam dan mineral atau sektor pertambangan bisa berkontribusi penuh terhadap pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia Kolaka Utara. Pasalnya, sektor itu belum bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan saat ini. Memang bahagian yang masih kita rasakan, kita belum bisa nikmati dengan besar itu adalah sektor pertambangan. Kekayaan kita cukup besar, tetapi itu tidak dinikmati oleh banyak masyarakat kita. Karena memang pendekatan sekarang ini adalah pendekatan eksploratif, eksploitatif. Coba kalau misalnya pendekatan industri ke depan, kita tentu berharap kalau dia pendekatan industri pertambangan, banyak hal yang bisa dinikmati. Masyarakat kita bisa ikut bergabung dengan mereka. Kemudian DBH kita insya Allah kalau dengan model industri pertambangan akan lebih meningkat. Sekarang dengan model ini, legal mining, illegal mining juga akan sama, tidak banyak memberikan dampak terhadap pemerintah daerah, penghasilan, pendapatan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya sengaja tadi mengeksplor. Kita sekarang ini masih ada di nikel yang eksploratif, eksploitatif, belum kepada industri pertambangannya. Nah, kita dorong ini teman-teman yang ada di Kendari ini, mungkin mereka punya jaringan bagus, konektivitas bagus, datanglah ke Kolaka Utara. Kita dorong industri pertambangan lebih maju karena punya dampak positif yang jauh lebih besar daripada yang sifatnya eksploitatif, eksploratif. Pamungkas dalam kegiatan halal bihalal ini, kerukunan keluarga besar Kolaka Utara Kendari melakukan salam-salaman dan saling memaafkan. Supian Hadi melaporkan.